Selamat pagi teman-teman semua. Ibu, Oke, gimana teman-teman dalam pengerjaan pembuatan laporan? Apakah ada yang kesulitan? Saya kasih referensi contoh laporan ya buat gambaran teman-teman semua. Saya share di chat Zoom. Gimana? siap Ibu boleh. Oke, udah sampai mana laporannya teman-teman semua? Izin masih 40% Bu. Ini sama contoh bahan tayangnya ya. Kalau teman-teman mau lihat-lihat buat referensi. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semua? Kan dari matriks sudah semua, kemudian ini sekarang tinggal pengerjaan laporan ya. Kan tinggal pengerjaan laporan. Laporan satu 2 3. Mungkin ada yang udah jadi malahan? Belum ya? Belum? Kita itu ternyata masih ada ketemu lagi di tanggal 18 ya teman-teman ya. 18. Kemudian 23. Kemudian seminar di tanggal 25. Gitu ya. Betul nggak teman-teman? 13, 18. Betul, kita 18 ketemu. Terus 23, 23 iya. Terus 25. Oke. Nah, gini ya teman-teman, kan kita ketemu lagi tanggal 18. Nah, saya mau tanggal 18 berarti laporan udah selesai ya. Kan udah dari kemarin tuh tanggal 9. 9 kan matriks sudah aman tuh. Nah, berarti tinggal ketemu tanggal 18, laporan udah pada selesai semua. Gitu ya. Jadi tanggal 17 Februari, minta tolong teman-teman untuk laporannya dikirim semua. Gimana? Dikirim ke grup, ke grup WhatsApp ya. Nanti saya baca dulu gitu ya. Berarti tanggal 17 Februari silahkan teman-teman mengirimkan malam nggak apa-apa. Malam terakhir kirim jam 19 deh. Gitu ya. Karena saya maunya teman-teman di tanggal 18, nah itu kita udah bahas bahan tayang kira-kira kayak gimana. Gitu ya. Gimana teman-teman semua? Ada yang kesulitan kah? Itu contoh laporan sudah sampai ya teman-teman, silahkan bisa di-download. Kemudian
Kemudian contoh bahan tayangnya. Ada pertanyaan kah teman-teman? Izin bertanya, Bu. Boleh. Itu nanti yang seminar rancangan aktualisasi apa harus ada alatnya, alatnya apa aku? Alat apa? Eh, Benda yang diaktualisasikan Enggak, kan belum apa harus sudah masih ada waktu? enggak. Kan masih rancangan. Kalau rancangan berarti kan masih rencana gitu ya. Ini Oh, semua masih kita rencanakan. Nah, oh nanti berarti cuma laporan. pelaksanaannya iya. Jadi nanti Oh iya, pelaksanaannya pada saat 30 hari itu gitu. Setelah siap, rancangan gitu. Kalau siap udah Ibu, ada terima kasih. berarti kalau udah ada berarti udah beres dong, nggak usah direncanain. Ya. Oh iya Bu, nggih, Bu, siap Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Nah, ini saya lihat yang matriksnya Mas Arif ya kemarin ya, Mas Arif. Oke, Mas Arif yang di kegiatan kedua, kegiatan tiga, kegiatan empat, kegiatan dua, kegiatan tiga, kegiatan empat. Di nama kegiatannya disesuaikan lagi Mas Arif. Mas Arif, karena di sini, Ya, Bu. mm-mm. Karena di sini di kegiatannya kata kerja merancang, berarti kan pembuatan desain bentuk dan ukuran gitu aja atau perancangan seperti itu. Kemudian kegiatan ketiga kan membuat. Nah, itu jadi pembuatan almari penyimpanan gitu. Kemudian yang keempat melaksanakan pengawasan. Berarti langsung aja pengawasan melaksanakannya hilang gitu. Dua, tiga, dan empat. Ya, Mas Arief. Ya, Bu. Saya ganti. Laporannya lanjutin ya, Mas Arief ya. Ya, sudah, Bu. Kurang bab tiganya, Bu. Oke, cepet nih kurang bab 3. Tanggal 17 dikirim di grup ya berarti ya, Mas Arif ya. Ya, Bu. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Kita sampai jam 11.30 loh. Di sini Bu, izin bertanya. Boleh. Sebelumnya Ibu izin Mosolehudin NDA 26 terlambat karena ada layaran WBB. Oh iya, nggak apa-apa. Mau tanya Ibu, untuk Ya, yang teknik analisis isu itu apa harus fishbone Ibu? Kalau pakai enggak. SWOT boleh. Boleh, boleh. Boleh, kan di paparan saya kan ada ya, mau pakai fishbone, mau pakai SWOT, mau pakai gap analysis, atau mau pakai 5W gitu kan, yang 5 ways. Kemudian mau pakai, kan banyak ya itu, silakan gitu. Silakan ya, Mas, Mas siapa? Mas Rivaldi. Begitu juga sama yang USG sama APKL juga boleh salah satu Ibu. Boleh. Jadi sebetulnya USG itu dipakai. Kemudian kalau memang sudah muncul nilainya dan memang sudah ada
hasilnya, ketemu peringkat satunya akhirnya siapa, nggak pakai APKL nggak apa-apa gitu. Nah, itu dalam konteks misalnya pada saat menggunakan tapisan isu USG, kemudian nilainya hasilnya sama, ternyata sama-sama 15 nilainya gitu kan. Jadi kan nggak bisa ngasih peringkat tuh 1, 2, 3 karena ada yang seri gitu kan, ada yang sama gitu kan. Nah, dapatlah bantuan dari APKL gitu untuk memperjelasnya lagi karena tadi dari USG ternyata hasilnya sama kan gitu. Begitu, Mas Rivaldi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Siapa lagi? Yuk, tanya lagi yuk. Izin bertanya Ibu, Boleh, Mas Alpa nih ya. untuk masalah role model itu harus atasan kita atau juga boleh pahlawan gitu Bu? Pahlawan. Kemarin ada sih yang B.J. Habibie, nggak apa-apa. Kan sebagai role model teman-teman. Teman-teman kan menjadikan misalnya tadi pahlawan sebagai role model dengan memang banyak nilai yang bisa dicontoh gitu dari role model itu. Karena memang setelah dianalisis dan memang kenyataannya, misalnya pahlawan tersebut, ia menerapkan nilai berakhlak seperti itu. Boleh, gitu ya teman-teman ya. Siap, Itu terima Mas kasih Alfa. Bu. Mm-mm. Saya kemarin juga udah lihat nih matriksnya Mas Alfa. Iya kan? Punya Mas Alfa udah oke kok. Kenapa ya? Waktu itu kenapa ya Mas Alfa ya? Udah oke kok. Kok dikirim lagi ya? Izin belum selesai Bu, masih Oh, tahap masih di putaran atas ya. satu. Oke, udah ya, udah oke ya. Boleh Siap, dilanjutin ya Ibu. Mas Alfa ya. Siap Ibu, Nih, dilanjut. keterkaitan agendanya juga banyak kok. Bisa semua nih coba ya. Implementasi penataan tata kelola kunci inventaris gitu kan. Kemudian masuk di berorientasi pelayanan, memberikan kemudahan dan kecepatan akses kunci bagi petugas. Kemudian akuntabelnya apa sih? Menjamin kejelasan tanggung jawab penanggung kunci, penggunaan. Kemudian kompetennya menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam oke kok. Oke ya, berarti kan teman-teman itu nilai berakhlaknya udah oke gitu ya, sampai teman-teman sudah bisa menganalisa semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan gitu. Oke, Izin bertanya Ibu, silakan. itu yang profil instansi itu tempat unit kerja kita bekerja Pak tentang kementeriannya Bu? Nah, kemarin juga udah ada yang nanya, profil dikasih gambaran umum profil organisasi yang Kemenimipas. Kemudian silahkan ditambahkan lagi dengan eh, tempat teman-teman ini, misalnya apa ya? Lembaga pemasyarakatan mungkin seperti itu. Boleh, silakan. Gitu, gitu. Gimana? Kemudian langsung profil peserta. Kemudian role model. Nah, profil peserta, role model, habis itu terus kemudian ada SKP ya, teman-teman. SKP dimasukkan, jangan lupa. Kemudian SKP
Oh, terus ada struktur organisasi juga. Struktur organisasi silakan dimasukin struktur organisasi yang teman-teman sekarang. Misalnya lapas, dimasukin aja struktur organisasi yang benar-benar eh, menjelaskan bahwa teman-teman ada di situ, gitu. Ya kan? Di bawahnya situ, gitu. Nah, ini tadi contohnya sudah saya share, contoh laporan. Silakan. Kemudian ada contoh bahan tayangnya. Kira-kira nanti poin-poin apa yang akan ditaruh di bahan tayang untuk memudahkan teman-teman pada saat paparan, pada saat seminar rancangan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Gimana teman-teman sambil ngerjain laporan ya teman-teman ya. Takutnya sambil dicicil. Kalau nggak dicicil nanti nggak selesai-selesai ya teman-teman ya. Tadi untuk matriks udah oke semua, silahkan dibuat laporannya. Oke, Mas Dion lagi ada layaran BPP. Permisi Bu, izin bertanya. Boleh, silahkan. Untuk teknik tapisan isunya, misal dipilih USG itu menentukan nilai-nilainya itu dari mana? Misal angkanya 5, Nah, 4 itu dari itu nilainya itu kan teman-teman sudah diajarkan pada agenda satu. Nah, nilainya itu biasanya itu dari perspektif teman-teman, gitu kan? Dari perspektif teman-teman. Makanya saya menyarankan eh, untuk biar nilainya itu enggak dari perspektif kita, itu ya. Jadi saya menyarankan itu teman-teman menyebar kuesioner, gitu ya. Kuesioner terkait 3 isu tadi, gitu. Ketiga isu tadi dibikin kuesioner via Google Form, kemudian di-share ke rekan kerja teman-teman yang memang apa namanya akan mendapatkan dampak positif dari eh, isu-isu tadi gitu, apa gagasan pemecah isu yang akan diangkat gitu. Nah, silahkan disebar. Kemudian nanti mereka mengisi itu kuesioner itu. Nah, dari hasil kuesioner itu
Sesuai nggak dengan perspektifnya yang sudah Mas Arif ambil gitu. Gitu. Jadi kalau nilai itu kan diajarin USG misalnya. Terus isu satu, isu dua, isu tiga. Oh, urgent nggak kira-kira isu satu ini? Kan kita yang menilai dari perspektif kita. Oh, urgent. Misalnya, urgentnya seberapa urgent dari 1 sampai 5 nilainya. Kan gitu. Ya kan? Urgent banget. Urgent banget berarti 5 dong. Gitu. Isu dua, urgent nggak? Dari 1 sampai 5 kira-kira seberapa urgent? Gitu. Oh, masih 4 gitu. Nah, itu kan dari perspektif kita. Gitu ya. Makanya untuk memudahkan teman-teman lagi, nah teman-teman minta ke rekan kerjanya yang di lingkungan kerja itu yang benar-benar merasakan itu sebagai isu atau permasalahan. Berarti ya yang ada di lingkup situ gitu ya. Di-share lah itu Google Form kuesioner itu. Isinya cuman gitu doang kok. Isu pertama misalnya USG, kemudian skalanya 1 sampai 5. Isu kedua itu USG skalanya 1 sampai 5. Gitu aja. Udah jadinya kan Mas Arif kebantu juga, nggak cuma dari perspektifnya Mas Arif gitu. Begitu, Mas Arif? Ya Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya sambil dikerjain, sambil kalau sambil kerjain terus ada pertanyaan silahkan ya teman-teman ya.
Mana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait laporan? Jadi tadi ya, laporan saya chat di grup coaching ya. Jadi laporan saya minta bab 1, 2, 3 tanggal 17 Februari jam 7 malam sudah masuk di grup coaching semua ya teman-teman ya. Nanti saya baca-baca dulu. Kemudian pada saat kita pertemuan tanggal 18 itu saya infokan kira-kira yang harus di-update lagi, harus dirapikan lagi siapa. Nanti saya arahin, kemudian setelah misalnya memang laporannya sudah oke, kemudian silahkan membuat untuk bahan tayang. Nah, di tanggal 23 saya mau teman-teman kita simulasi gitu ya. Kita simulasi untuk apa? Seminarnya gitu ya. Begitu teman-teman semua. Kita seminar tanggal 25. Saya tulis dulu ya di sini ya. Oh, ya ini Mas Wendy baru ngirim ya ternyata. Oke. Nah, sama Siap Ibu. teman-teman, nanti penguji kita, saya sudah tahu nih pengujinya siapa. Pada mau tahu nggak? Mau Bu. Mau. Jadi pengujinya baik kok gitu ya. Jadi biasanya ibu ini menanyakan apakah memang eh, rancangan aktualisasi ini memang betul-betul dari idenya atau gagasan teman-teman semua seperti itu. Dikonfirmasi aja, konfirmasi apakah memang benar seperti itu. Kemudian eh, ya itu tadi, tolong nanti diperkuat juga dengan memang di kelompok ini semuanya. Kayaknya nggak cuma di kelompok ini deh. Semua teman-teman IMIPAS itu menggunakan anggaran semua, bener ya? Iya ya, iya kan? Pada mantep-mantep. Iya, kayaknya tuh teman-teman IMIPAS pada aktualisasinya ngeluarin anggaran semua loh. Ini loh, kemarin saya ngobrol dengan coach di kelompok lain juga seperti itu ya. Gitu, nah minta tolong nanti eh, lebih ditekankan lagi ya untuk meyakinkan penguji bahwa memang ya kalau nggak sekarang kapan lagi mungkin seperti itu ya. Jadi alasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan memang bisa meyakinkan penguji bahwa ini benar-benar eh, harus segera diatasi gitu. Ibu, Ya, Bu, maaf saya sama Dion izin ya Bu mau ngurus layaran 50 warga binaan di oke. rutan kami, Bu. Mm-mm. Maaf ya Ibu, izin ya Ibu. Oke, nggak ikut ya. Oke. Layaran itu apa Siap sih? Boleh Ibu. kasih tahu nggak? Pindahan Ibu. Oh iya iya, oke. Siap Ibu. Izin Oke. Ibu. Ya, Makasih Ibu. sama-sama. Nah, ini Mas Wendy. Mas Siap Wendy, Ibu. oke. Kegiatan kedua, lagi lihat nggak? Sama-sama dilihat aja. Saya lagi lihat nih. Siap saya cek Ibu.
Oke, di kegiatan kedua itu kan melakukan survei. Langsung aja survei lapangan. Gimana? Di Siap, matriks? Ibu. Oke, sudah diganti ya, melakukannya dihilangin. Jadi survei lapangan gitu ya. Kemudian lanjut ya, saya lanjut ya. Siap, Ibu. Kemudian di tahapannya melakukan koordinasi. Jangan berkoordinasi. Siap, Ibu. Oke. Terus masih di situ di kegiatan kedua. Nah, ini tahapannya belum dikasih nomor, nanti bingung. Jadi melakukan Siap, Ibu. koordinasi tahapan pertama, kemudian melakukan observasi lapangan tahapan kedua, kan gitu kan? Kemudian melakukan cek kondisi tahapan ketiga, kan gitu ya? Siap, Ibu. Oke, kemudian nih tahapan kegiatan yang ketiga. Di sini Tahapan rekaman audio, ya rekaman audio. Ditambahin melakukan rekaman audio. Siap, Ibu. Oke, dah. Kemudian di kegiatan keempat. Siap, Ibu. Di di masing-masing tahapan ditambahin melakukan. Jadi tahapan pertama melakukan identifikasi. Tahapan kedua melakukan instalasi speaker. Atau membuat ini mah. Instalasi speaker kan berarti membuat. Atau gimana? Atau melakukan. Siap. Mas Wen? Sebentar, Ibu. Memasang, Ibu. Memasang yang kedua. Ya udah berarti itu memasang instalasi speaker dan perangkat audio. Berarti pemasangannya hilang. Berarti Siap, Ibu. langsung ya Memasang. memasang instalasi speaker dan perangkat audio. Berarti gitu. Pemasangannya hilang ya. Siap, Ibu. Kemudian nih yang tahapan ketiganya melakukan uji coba. Gitu. Ya kan? Siap, Ibu. Kemudian kegiatan kelima. Nih, penjelasan di sini kan tahapannya. Nah, jadi tahapannya memberikan eh, penjelasan tujuan dan mekanisme. Berikan penjelasan. Siap. Kemudian tahapan yang kedua melakukan pemutaran audio. Pemutaran audio. Ya, oke. Siap, sudah, Ibu. Oke. Yang keenam udah aman nih, aman. Udah aman. Udah ya, lanjutin bab 1, 2, 3 ya. Dikerjain ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke ya, saya mau ngetik di grup kita dulu. Berarti laporan bab 1, 2, 3. Informasi untuk Permisi, Bu. siapa? Izin, Ibu. Saya mau Oh, Mas Baltiar, saya suaranya izin. kecil sekali. Kecil gak suaranya? Bener ya? Kecil kan? Tes. Kerungu. Kerungu, kerungu.
Sekarang kerungu. Saya juga bisa loh bahasa Jawa, kan saya orang Solo. Ibu apakah terdengar? Terdengar. Izin Ibu, saya mau Ya. menampilkan matriks saya karena kemarin baru satu kegiatan. Apakah bisa, Ibu? Oh, serius Pak Batiar juga baru satu kegiatan. Ya, kemarin baru satu kegiatan karena kemarin saya ngiranya dilaksanakan sesuai dengan kegiatannya yang dilaksanakan itu, Ibu. Oke, ya boleh. Saya tampilkan di share screen, bisa, Ibu? Silakan, silakan. Sebentar ya. Silakan. Sebentar, saya lagi. Izin sambil saya jelaskan, Ibu. Boleh. Oh, siap, Ibu. Nih, gimana? Izin Ibu, kemarin koreksinya karena eh, di isu yang saya pilih kemarin yang dua itu justru yang lebih bisa untuk diangkat. Jadi saya mengganti isu yang tidak saya pilih tersebut menjadi isu yang sekiranya akan lebih sulit untuk diangkat, sukar untuk diangkat. Oke. Terus kemudian untuk urutan isu yang saya pilih juga saya menghindari nomor yang bisa jadi nomor favorit yaitu nomor satu dan nomor tiga sehingga isu yang saya pilih itu saya letakkan di nomor dua, Ibu. Oke. Ya, Oke, turun ke bawah. Langsung ke matriks saja. ya ini Ibu. Untuk Mm-mm. kegiatannya, kemudian keterkaitan isunya, kemarin keterkaitan substansinya saya cuma dua, sekarang sudah saya tampilkan Oke. 7. Mm-mm. Lagi ke bawah. Kemarin baru ini kan, baru kegiatan ini Ya, ya. baru. Oke, turun Untuk lagi. kegiatan dan nama kegiatan sudah benar, Ibu? Udah. Oke, berarti nanti yang desain Mas Bahtiar ya? Gimana, Ibu? Yang desain model tas transparan ini, Oh iya, Ibu. Mas Bahtiar. Iya, Oke, menyiapkan. Nanti desainnya kayak gimana emang? Kan tasnya transparan. transparan itu bukan berarti nggak benar-benar nggak kelihatan gitu, Ibu. Bukan kok, bukan Nggak kok bisa nggak dimodel gitu ya. Jadi nggak bisa nanti kayak ada dimodel. stempel penanda Ya, bahwa itu milik lapas gitu kan? ya Oke. ada Berarti nanti gambar transparan gambar. yang putih itu Ya, atau maksudnya seperti oke. itu. Berarti kelihatan kan bawanya apa aja Kelihatan, gitu kan? kelihatan, Ibu. Biar kayak gitu Iya, kan? Oke. iya. Kemudian menyiapkan bahan dan pengadaan, memberikan kode identitas pada tas. Oke. Oke, berarti nanti modelnya mungkin mau model tenteng yang gimana atau model gimana gitu ya. Nah, betul Oke, sekali, Bu. turun lagi ke bawah. Berarti nanti ada SOP-nya juga. eh Sebenarnya bukan Nggak ada. SOP, Bu. Apa Heeh. namanya? Panduan. Nah, panduan. Berarti bukan SOP, berarti diganti panduan ya. Iya, siap, Ibu. Panduan buat petugasnya nanti kan. Iya, Seperti apa alurnya nanti kan. nah, betul, Bu. Mm-mm. Betul, Bu. Nanti disesuaikan berarti panduan jangan SOP ya. Baik, Ibu, siap, Ibu. Oke, penyusunan, oke. Oke, lanjut lagi ke bawah. Membuat media. Ini melakukan sosialisasi ya, yang di tahapan. Kemudian melakukan Betul. edukasi. Yang ketiga, ditambahin aja kata melakukan kira-kira kata kerjanya. Oh, yang ini, Bu. Iya, Ya, yang di tahapan ya. siap. Terus turun lagi ke bawah. Nah, ini penerapan diganti kata kerja ya, terus pengawasan diganti ya.
Atau bisa melakukan penerapan. Kalau itu kan jadi kayak Oh, bahasanya ya nggak sih, melakukan penerapan aja, terus melakukan pengawasan gitu aja. Terus ke bawah, evaluasi. Oke, udah ya. Tinggal yang tadi SOP-nya disesuaikan aja. Berarti ada panduan juga di situ ya. siap Ibu. Oke, sudah. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Silahkan ya dicicil semua ya untuk laporan bab 1, 2, 3. Nah, teman-teman yang saya share tadi itu contoh untuk gambaran teman-teman dalam pembuatan bab 1, 2, dan 3. Kemudian kalau dirasa di situ ada tulisan rencana tindak lanjut, itu diabaikan saja karena bab 3 nanti teman-teman selesai di jadwal mingguan. Gitu ya. Oke. Rencana tindak lanjut nanti buat pada saat pelaksanaan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman sambil dikerjakan ya. Laporan bab 1, 2, 3-nya. Dan laporan bab 1 ya sama ya seperti yang saya contohkan tadi, yang saya share ke teman-teman bahwa di bab 1 itu silakan sudah mulai mendeskripsikan atau menjelaskan gagasan apa yang diambil seperti itu. Gitu ya. Jadi di pendahuluan sudah menjelaskan eh, dengan ringkas isu atau masalah yang diangkat dan sudah ada judul aktualisasinya. Judul aktualisasi itu yang tadi ya, yang gagasan pemecah isu. Misalnya tadi Mas Bahtiar kan tekun tadi ya, tekun, tekun itu gitu kan. Terus tadi ada apa lagi? Yang lainnya tadi ya. Dan kan saya sudah bilang ke teman-teman juga untuk judul aktualisasi dibuat semenarik mungkin, memuat tagline inovasi yang akan dilaksanakan gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan juga nanti di tanggal 18 kita akan geser jadwal, geser hari ke tanggal 19. Gitu ya teman-teman ya. Aman nggak teman-teman semua?
di tanggal 19. Itu ya. Coba saya lihat tanggal 19. Iya, hari Kamis tanggal 19. Itu ya, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan.
Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Bentar ya. Ada yang mau bertanya lagi sambil di itu ya, teman-teman ya. Dikerjain laporannya ya. Saya bentar dulu ya, sebentar.
Sambil mengerjakan ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Silakan, ini sambil ngerjain ya, biar cepat selesai. Cepat selesai, nanti saya baca dulu. Setelah saya baca, kemudian kita bikin bahan tayang. Izin bertanya, Bu. Boleh? Ya, izin bertanya terkait rekapitulasi nilai ASN berakhlaknya. Ya, Itu kalau dari contoh yang kan ada angka 0 sampai 7 atau 6 itu, Bu, ya. Itu mana? sebenarnya kita masukinnya angka itu atau hanya tiap poinnya itu diisi satu-satu gitu. Jadi gini, Karena di contoh yang ah, lain satu-satu gitu, Bu. oke, jadi gini. Untuk rekapitulasi, itu nilainya dari mana? Perhitungannya, seperti itu. Perhitungannya itu muncul dari, kan teman-teman di tiap kegiatan ada keterkaitan nilai agenda 2 di situ. Nah, ada nilai berorientasi pelayanan di situ di kegiatan pertama. Ditulis, berarti ada satu kegiatan yang nilainya berorientasi pelayanan. Ditulis dulu satu, berarti berorientasi pelayanan ada satu di kegiatan pertama. Kemudian ada lagi, saya sambil ini aja ya, sambil buka tayangannya, yang rekapitulasi. Nih, nah di sini, ini di kegiatan satu, di sini kan ada 5 berorientasi pelayanan, gitu ya. Nah, berarti di kegiatan satu ini ada 5 nilai. Nilai berorientasi pelayanan ada 5 kali muncul gitu. Ngapain aja dia di situ? Kan ngapain ajanya dari tahapan kegiatannya gitu. Kemudian kalau yang dari contoh tadi, kita lihat yang dari contoh, yang tadi saya share ya, yang dari bahan tadi ya. Sebentar. Oh, bahan tayangnya aja deh. Nggak usah deh. Nih, nih ya. Sebentar, saya pakai ini aja deh. Biar saya juga kelihatan. Nggak usah. Ini aja deh. Nah, ini.
Kenapa ini nol? Berarti di kegiatan pertama nggak ada tuh nilai berorientasi pelayanan di situ. Tapi pasti nanti teman-teman pasti ditanyakan oleh penguji, yakin benar-benar nol nggak? Coba digali lagi. Masa sih berorientasi pelayanan tuh nilainya nol? Padahal biasanya berorientasi pelayanan itu malah nilai yang sering muncul gitu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini kegiatan kelima akuntabelnya nggak ada gitu ya. Ini kosong gitu. Nah, ini berarti berorientasi pelayanan nilainya ada 6. Berarti memang sering muncul. Kita lihat di sini. Dari sininya ini. Dari di tiap kegiatannya ini. Gitu. Gitu Kang Reza. Gimana Mas Reza? Ya, Ibu. Berarti semisal saya cuma masukin satu tiap poinnya itu nggak apa-apa, Bu ya. Gak Yang apa-apa. penting Ya, ya. seenggaknya itu ada ya ini tadi ya. Misalnya berorientasi pelayanan. Ada penjelasannya. Yang bagian mana contoh dari berorientasi pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan itu tadi gitu. Iya kan? Siap, Bu. Nah, ini kan kompeten nih, ada satu kompeten di kegiatan ketiga. Ini kompeten satu, ini kompeten dua, kan gitu. Kompeten berapa? Gitu di tiapnya, gitu ya. Siap, Bu. Oke, Berarti eh, tidak ada angka minimal, Bu ya. Yang nggak penting ada. termuat eh, Ya, ini, Bu ya. dan Siap. dan kita sih, kita ya, kita maunya teman-teman itu minimal di tiap kegiatan itu ada nilai, ada ketujuh nilai di tiap kegiatan. Ada ketujuh nilai itu. Jadi ada berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, harmonis, kolaboratif, gitu. Ada ketujuhnya, gitu. Dari tiap kegiatan. Siap. Terima kasih, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Silakan. Terkait terkait Apa? rencana pelaksanaan aktualisasi, apakah hanya menyertakan jadwal saja atau harus memuat seperti rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, Ibu? Enggak. Kan tadi saya sudah bilang, kalau rencana tindak lanjut nanti itu pada saat pelaksanaan. Jadi jangka menengah, jangka panjang itu nanti pelaksanaan. Jadi teman-teman selesai sampai jadwal mingguan saja. Gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih.
Sambil dikerjain ya teman-teman semua ya. Mas Reza, Mas Reza, Mas Reza, mana nih Mas Reza? Mas Reza, Bu, izin. laporannya udah sampai mana? Izin untuk laporannya, Alhamdulillah bab satunya sudah. Terus bab Mm-mm. tiga kurang yang, apa namanya? Kurang di, Rekap tadi ya yang terakhir itu Bu. Terus sama yang bab dua jadwal. masih kosong, bab duanya, yang profil. Udah masih kosong. Ya. Kalau mungkin penyusunan yang daftar isinya itu Ya, sama referensi. oke.
Gimana teman-teman semua? Tanggal 17 ya berarti ya. Minta tolong laporannya. Nanti saya baca lagi, saya baca dulu ya. Kemudian kita ketemu ketemu lagi, kita bahas lagi ya. Ya, Gitu Bu. ya. Oke. Oke. Waktu kita sudah selesai. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kalaupun memang masih ada pertanyaan lagi, boleh ya japri saya, kemudian atau di WhatsApp grup boleh juga, silahkan ya. Dan kemudian bab 1, 2, 3 dikerjakan karena matriksnya udah oke semua ya, teman-teman di kelompok ini udah oke semua, udah saya lihat semua. Jadi silahkan dilanjutkan untuk laporan bab 1, 2, 3-nya. Karena setelah laporan bab 1, 2, 3 kita mulai ke bahan tayang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu terima kasih kebersamaan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi nanti kemungkinan di tanggal 19 ya teman-teman ya, 19. Kayaknya sama juga jam 10 ya, kayak gini tadi. Jadi nggak pagi-pagi banget. Kalau pagi-pagi banget tuh biasanya teman-teman masih pada apel ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam pekerjaannya, diberi kelancaran dalam pekerjaannya, dan jaga kesehatan, jaga kondisi ya teman-teman ya. Karena takutnya teman-teman sampai membuat laporan sampai tidak ingat waktu, mana teman-teman tidak dibebas tugaskan, jatuhnya nanti malah takutnya yang tidak diinginkan gitu ya, atau sakit atau gimana gitu ya, seperti itu. Jadi jaga kondisi juga, jangan terlalu capek, kan teman-teman pasti banyak yang shift malam gitu-gitu ya, shift siang gitu kan. Nah itu ya jaga kondisi ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Saya izin live ya teman-teman ya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima Ibu, kasih. siang. Terima kasih, Bu. Izin live ya teman-teman ya. Siap, Ya, Ibu. Bu.